Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya sedang kedatangan tamu nih. Bukan tamu sih, teman. Teman awalnya kita kenal dari program Hapus Tato ya Bang ya. Iya. Jadi Bang Andre namanya. Jadi beliau datang sini waktu itu pengen hapus tato. Nah, setelah Ana tanya, ternyata beliau ini seorang mualaf. Masya Allah ya. Jadi menurut Ana tuh kisahnya beliau tuh Masya Allah. Jadi sedikit lah Bang ya, antum ceritain lah bagaimana antum bisa jadi mualaf, ya kan? Bisa hidupnya antum lah. Nah, gimana Bang ya? Mulai dari mana nih? Bingung nih ngomongnya nih. Kita mulai dari ini aja. Sejak kapan nih antum mualaf itu udah berapa lama? Anda mualaf, Anda nggak dihitungin ya mualaf ya, dia berjalan begitu aja ya. Udah dari Mengenal Islam deh. mengenal Islam. Tapi emang udah dari dulu. Udah dari dulu sih sebenarnya. Anda mengenal Islam dari dulu ya, tapi cuma begitu aja. Maksudnya masih Islam KTP lah. Islam KTP ya. Ya, yang formalitas, ya kan? Ibaratnya Islam masih begitulah, nggak terlalu mendalami banget. Nggak terlalu mendalami. Iya. Tapi waktu itu pas saat mengenal Islam itu antum itu agamanya emang Islam apa gimana? Kristen. Emang Kristen. Dulu Kristen. Dan namanya mualaf ya. Masuk gereja ya kan, nyanyi ya kan. Oh gitu Bang. Ya gitu. Terus ya Anda mayoritas main sama temen yang Muslim. Oh gitu, mulai kenal. Mulai kenal ya kan. Terus taraweh pertama Anda tuh. Oh gitu. Di Murug, ya kan, diajak taraweh, ya kan, temen taunya kan Cina ya kan, Oh gitu. tapi diajak sama dia, udah lu ikut aja taraweh, dia bilang, dulu kan masih perang sarung tuh, Iya. habis pulang taraweh, ya, ada ngarangnya itu sih sebenarnya, habis taraweh main perang sarung gitu kan, ya lama-lamaan ya main, ya begitulah berjalan waktu kan, anak mikir, wah coba deh. Coba Anda cari masalah anak peluk agama Islam gitu kan. Nah tapi masih begitu juga, sholat masih jarang gitu. Nah terus singkat cerita anak nikah punya anak. Nah terus diajak kajian sama teman. Nah anak kenal salaf. Nah di situ anak mulai ditekunin ya, hidayah Allah emang Masya Allah. Hidayah Allah ngasih hidayah tuh ke setiap orang yang benar-benar mau belajar lah ya. Iya. Ya kan? Akhirnya anak tekunin, anak cari tahu kayak gimana gitu. Anak cari tahu. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Ibaratnya anak ditemuin sama antum, ibaratnya teman-teman yang ibaratnya sejalan ya Masya Allah, benar-benar ngedukung banget masalah iman ya. Iya. Ya kan? Seiman maksudnya semua orang seiman sih ya, maksudnya Islam juga ini kan teman kan beda itu kan. Iya. Akidahnya. Terus anak mikir lagi, anak mau lebih dalam lagi ngejalaninnya Islamnya biar lebih khusyuk ya kan, biar kita nanti bisa ditemuin lah di telaganya Rasulullah seenggaknya, ya kan, bisa nolong teman kita ibaratnya yang ini. Berarti antum dulu pas syahadat itu siapa yang bimbing Bang maksudnya? Syahadat, nah itu. Nah begitu kan antum masuk Islam. Nah itu apa di masjid apa di mana? Nah itu anak mikirnya di situ. Apa perlu kan tadi kan sebelum itu kan anak nanya sama anak apa perlu sih pakai sertifikat itu kan? Soalnya kan anak ngucap 2 kalimat syahadat itu kan nggak di masjid, nggak, maksudnya di luar masjid. Iya. Itu anak ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Anak ngucap itu di luar masjid. Nah terus anak lihat-lihat YouTube. Berarti antum sendiri tuh ngucap sendiri apa gimana? Ngucap sendiri, tapi ngucap sendiri. coba. Nah pertama awal mulai begini, teman anak, lu
Cina lu bukan Islam, dia bilang, Oh, oke lu gitu. agak disunat, dia bilang gitu. Nah, anak lapor ke orang tua kan ibaratnya udah mualaf juga nih. Orang tua Yang malah ya. cowok nih, ya kan. Nah, sunat dia tuh umur 4 tahun, ya kan. Terus Itu lama juga emang ya? disunat, ya kan. Tapi belum menganut. Iya, iya. Maksudnya baru begitu. Makanya disunat. Nah, terus coba main kan udah umur berapa tuh? Udah SD lah, mau masuk SMP main. Main coba lu ngucap syahadat. Dia bilang gitu. Bisa nggak lu ngucap syahadat? Oh gitu, teman-teman ngeledekin ya. Anak bingung tuh waktu itu tuh, gimana syahadat Apaan syahadat? ya? Apaan syahadat ya kan? Terus ada di mana gitu, apaan sih lu nggak jelas lah, bilang gitu kan, ngomong gitu. Nah karena syahadat apa sih, ada tanya sama orang tua kan yakinan syahadat ya itu, kata orang tua nggak dijelasin, orang tua nggak jelasin cuma gitu doang, singkat. Iya. Nggak cara tahu sendiri, syahadat apa sih, ada tanya, oh buat ibaratnya pindah keyakinan gitu untuk umat Islam ya kan. Iya. Hanya baca nama asyhadu alla ilaha illallah. Nah terus besoknya dia bercanda lagi, ya lu Cina sih jadi kalau nggak ngerti dia bilang gitu ya kan. Ya udah nih gue ucapin ya gitu, kan ucapin 2 kali syahadat. Oh di situ tuh. Iya, Tapi masih ikut-ikutan aja kayak gitu. masih ikut-ikutan ya, sholat juga masih bolong-bolong ya gitu-gitulah. Berarti Kadang nggak sholat. Berarti antum nggak ada yang bimbing tuh Bang dari pas ngucap Wah, itu. nggak ada Orang yang tua bimbing. juga, maksudnya dari apa tata cara sholat, Enggak. kayak gitu wudu, Enggak. nggak ada yang bimbing. Sampai Antum mulai belajar tuh belajar apa? sendiri. Mulai belajar sendiri tuh maksudnya Enggak. mulai pengen belajar oh gimana sih cara wudu? Belajar sholat sendiri, belajar wudhu, anak ngeliatin orang. Oh gitu. Iya. Anak ngeliatin orang. Nah, anak liatin orang cara wudhu gimana nih? Sebelum dia wudhu, anak liatin dulu. Oh, tangan. Oh ini gitu. Kalau habis tangan, kumur-kumur, hidung, terus muka. Nah, terus kan anak belum tahu kalau misalkan masih Iya. banyak lagi caranya yang sesuai Iya, sunnah kan. iya. Ya kan, ya udahlah. Terus anak ikutin. Oh, terus sholat juga pertama begitu. Masih ngikutin lirik-lirik, Iya, ya kan, masih dikasih ya, lihat, ya. kan. Yang anak tahu cuman bacaan Al-Fatihah itu juga masih belum becus baca Al-Fatihah. Tapi udah tahu maksudnya jumlah-jumlah rakaat sholat, Udah, subuh. udah. Nah waktu anak pertama kenal sunnah, kan itu kan sholat kan udah 5 waktu ya insya Allah. Anak kenal waktu subuh, waktu itu anak sholat mungkin udah terlalu lama gak sholat kali ya. Ya kan subuh kan ada kalau dibilang sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat apa namanya qobliyah. Nah habis qobliyah ini ada ba'diyah. Oh. Anak diingetin sama teman, alhamdulillah ada temen yang bisa diingetin anak. Antum kemarin sholat subuh ba'diyah ya? Nggak tahu ya. Iya, ada nggak tahu. Itu sekitar tahun berapa? Maksudnya gini, kan sekarang kan kita bisa gampang banget gitu lewat online atau Iya. apa dulu belum ada itu, atau gimana? Itu makan dulu masih poliponi. Oh gitu. Iya masih Nokia 3620 apa kalau nggak salah. Masya Allah, berarti penting banget ya maksudnya pembimbing dalam syahadat itu berarti penting juga ya. Ya. Penting banget itu, penting. Maksudnya kan banyak juga ya adalah teman-teman aneh lah. Ada beberapa mereka yang mualaf, mereka jadi mualaf hanya karena pengen nikah. Ya kan, seperti itu. Atau calonnya agamanya Islam kayak gitu ya kan. Nah itu ada beberapa juga teman tuh, berarti tergantung niat juga ya. Bagaimana kita kalau emang mau belajar, insya Allah ada jalannya ya Bang ya. Insya Allah Allah mudahkan, pasti Allah mudahkan. Pasti Allah kasih jalan pasti ya. Pasti. Juga ya. Nah dari situ setelah ya, antum nikah itu bagaimana? Apa udah muslim kan? Udah muslim, tapi masih bolong-bolong sholatnya masih bolong-bolong. masih bolong-bolong. Masih bolong-bolong. Tapi tata cara sholat udah tahu. Udah tahu justru pas Udah anak lama juga ya. anak nikah pertama, punya anak pertama, anak sholat seingat anak aja. Oh gitu. Iya. Hati ngajakin anak sholat, anak mikirnya dulu gitu ya kan. Iya. Anak mikirnya hati belum ngajakin nih. Ya kan, anak Cuma mikirnya juga gitu. dipaksain, Iya. ngapain ya kalau sholat dipaksain gitu kali ya. Sholat ya kan. Nah, anak hafalan ya meskipun tajwidnya belum bener, huruf-huruf hijaiyah belum bener, dia punya hafalan cuma 3 doang. Iya. Al-Falaq, Al-Ikhlas, sama Anas.
Udah. Al-Kafirun. Al-Kafirun. Nah, udah. Kita Al-Kafirun juga masih lupa-lupa. Ya, ya. Nah, akhirnya anak pas mau punya anak kedua, anak berpikir masa sih keluarga anak nih, keluarga gue nih, maksudnya mau begini-begini aja gitu loh. Ya. Nah, masa sih keluarga gue mau kayak keluarga gue yang sebelumnya gitu loh. Ibaratnya yang agamanya kemana-mana nggak ada bimbingan ya. Jadi orang tua kan penting kan buat anak kan. Iya betul. Anak mikir di situ, ini keluarga gue ini mau dibawa kemana? Iya. Anak mikirnya gitu. Kalau misalkan anak sendiri yang nakodanya ini nggak memimpin dengan benar. Oh, di situ antum mulai berpikiran untuk belajar nih. Nah, dari situ anak mulai belajar. Nah, kebetulan teman ada yang ngajakin ngaji. Nah, ngaji juga anak belum tahu ngaji, sekedar mungkin mau ngaji biasa kali, dengan ngaji kuping ya kan. Mungkin dulu pikiran ngaji itu ini kali ya, baca Al-Quran kali Bang. Iya, anak mikir wah ngaji nih, tadi ini nih, ikro nih, baca ikro nih. Ya, kan. gitu. Kok di Masjid Agung Al-Azhar di mana? Anak belum tahu. Jadi pertama kali itu antum mulai nekunin untuk belajar agama itu di mana? Masjid Al-Azhar Kebayoran. Ya, Kebayoran Baru. Nah, itu pas banget tuh temanya tuh. Oh gitu. Tentang 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Ya kan, Ustaz Yazid. Nah, dari situ anak benar-benar hidayah Allah, Masya Allah. Dari situ anak pulang, anak berpikir, benar-benar berpikir, wah, masa sih gue maksudnya nggak dalam Islam cuma segini doang. Jadi pengen tahu, rasa pengen tahunya tuh, Iya. wah, membara banget deh. Ternyata sekian lama banyak banget yang belum antum tahu gitu. Ternyata Islam ini gampang udah gitu. Kenapa gue dari dulu nggak belajar gitu loh? Ya, gitu. Ya kan? Ternyata nih Islam ini gampang, benar-benar gampang. Mudah ya. Gitu, mudah banget. Ibaratnya Rasulullah turunin kita, mengajarkan kita dari kita beristinja sampai ibaratnya apa sih? Fikih ya, semuanya ada. Gampang banget kan. Cuman kalau kita niat nggak ada buat belajar kan repot juga kan. Ya, tapi alhamdulillah lah, Allah emang ngasih jalan tuh. Kalau untuk kita belajar tuh benar-benar dikasih jalan yang benar-benar gampang, mudah banget. Selesai dari kajian Ustadz Yazid itu mulai antum atau nyari-nyari kajian atau gimana? Pertama nyari kajian. Nyari kajian daerah Tangerang. Nah, akhirnya kan dari kajian pertama ada pulang balik dulu nih setiap Ahad ke Alitas Cengkareng. Nah, terus ketemu ada ikhwan namanya Pak Imron. Ana ditanya, "Anda ngaji di mana?" "Di Cengkareng, Pak." Terus coba amat antum ngaji, dia bilang, "Antum ngaji sama siapa?" "Oh, Anda ngaji sama Ustaz Khalid biasanya, kalau nggak Ustaz Khalid di Cengkareng. Sini juga banyak, Anda belum tahu channelnya." Anda bilang gitu kan. Akhirnya ya nanti deh Anda kasih tahu. Nah, akhirnya kenal ikhwan satu itu Pak Imron, dimasukin grup. Nah, terus di-share kan tuh kan semua info kajian. Anda belajar jalan sendiri. Pertama kali sendiri di Tangerang, Anda sama Ustaz Abu Ya'la Renedi di ITC. Nah, waktu itu Anda lupa ada tema kajiannya apa ya? Tajwid kalau nggak salah beliau waktu itu. Oh, langsung tajwid. Iya, maksudnya tentang ilmu tajwid. Nah, antum udah ngerti belum waktu itu? Belum sama sekali tuh. Belum nyatet. Ikut kajian juga Anda belum nyatet. Nah, terus doang. Ya, antum kan nih ke kajian salaf nih. Maksudnya sebelum antum kenal salaf itu, antum udah sempet ngaji belum? Belum. Jadi begitu ngaji itu langsung sama Ustadz Yazid yang di Kebayoran itu. Masya Allah ya. Pas ya alhamdulillah itu yang Anda bilang Anda dapat hidayah, benar-benar ngerasain hidayah Allah ya itu akhir. Anda selama bertahun-tahun ibaratnya Anda belum pernah ngaji sama sekali. Jangankan ngaji ikro, ngaji dengerin, ngaji kuping ibarat kajian ilmiah gitulah. Belum pernah sama sekali. Kalau dibilang huruf hijaiyah aja, Anda dulu cuma taunya abatasa doang. Itu juga nggak tahu hurufnya. Nggak tahu hurufnya, abatasa nggak tahu. Jadi Masya Allah emang ya langsung. Maksudnya kan banyak orang yang udah ngaji juga udah lama, udah kenal salaf udah lama. Bahkan untuk dengar kajian Ustadz Yazid aja kadang ada yang ini Ustadz kok keras amat ya kan. Nah, antum pas saat waktu itu maksudnya mendengar kajian Ustadz Yazid langsung itu apa antum nggak ngerasa kayak gitu apa? Oh iya, ada begini. Ini Ustadz keras banget nih. Karena mikirnya Masya Allah ini kok ngaji begini amat sih. Anak pertama gitu, anak pertama ngaji kan Anda ngeliat juga
setelan orang-orang makin. Iya. Kok cingkrang semua? Oh, nih, celana ya kan? cingkrang, Iya kan? jenggotan. Jenggotan, ya kan? Cuma anak doang, Pak. Waktu masih isbal. Celana boim. Celana boim tuh panjang sampai anak bulu-bulu. Biar cingkrang. Anak Ya? bulu-bulu biar kata mata kaki lah ya. Iya. Pakai baju koko, pakai ya kopiah biasa sih, biasa kopiah. Anak bulu-bulu. Buat tasbih nggak? Enggak. Betul enggak? Ganti buat tasbih. Anak mikir, oh ini kok orang ini di. Terus anak lihat tato ya kan, Iya. itu dia nggak pamit tuh bagian sampai ke leher gitu. Oh, ada tatoan. Iya tuh, di situ anak kan lihat, oh gini nggak jadi. Harus seneng ya. Iya kan, anak mikir begitu tuh. Nah terus ngebahas tentang rokok, musik, ya kan. Iya, oh, antum masih ngerokok? Udah jarang-jarang sih, Oh, gitu. sebenarnya anak ngerokok itu nggak terlalu aktif. Ya kurang begitu ya. Kurang begitu, tapi ya makanya alhamdulillah anak bisa berhenti karena anak bukan perokok pasif, makanya aktif gitu. Aktif. Ya. Terus musik, nah musik yang anak susah buat tinggalinnya. Oh, musik tuh. Iya. Bahas musik begitu. Situ. Ya, ada yang nanya. Oh. Terus gimana antum maksudnya ngedenger tentang musik itu gimana? Oh, boleh sih, ya kan. Gini, itu kan cuma sekadar musik, ya kan. Sempet nggak terima nggak sih bang? Atau sempet pengen nyari kajian lain atau gimana? Nah, pertama ya anak gitu, nggak nerima ya kan, berarti masih sempat agak dengerin musik-musik lah, Iya. pas habis saat itu. Terus anak cari tahu lagi, makanya di situ anak ingin tahu kan, kok nggak boleh sih, kok nggak boleh sih ya kan. Nah, anak cari tahu, ternyata emang ada hadisnya, ya kan, emang ada dalilnya, ya kan. Iya. Karena kenapa kita nggak boleh ngerokok? Karena kan emang membunuhmu, ya kan. Iya betul. Ibaratnya ada cerita tentang kisahnya Rasulullah ketika perang. Nah, terus sahabat di medan perang melihat ada sahabat yang meninggal. Nah, terus wahai Rasulullah, sahabat kita ini meninggal dengan mati syahid, ya kan? Iya. Nah, terus Rasulullah bilang sesungguhnya dia meninggal karena bunuh diri, ya kan? Oh, karena dia bunuh diri. Ya kan? Yang Oh, karena dia nggak kuat ngerasain Iya. sakitnya, lalu dia mengakhiri hidupnya dengan Iya. cara bunuh diri ya. yang pas peperangan itu perang Uhud atau Badar ya? Ya. Ya kan? Nah, di situ kan berarti kan rokok aja membunuhmu, berarti kan sama aja kita ngerokok bunuh diri. Ya betul. Ya kan? Karena nggak ada baiknya juga ya bang ya. Iya, sekarang kalau emang ngerokok baik ya keluarga kita aja coba kita suruh ngerokok, boleh nggak? Iya betul. Iya. Aku dari situ tuh, terus kedua musik, mana sih musik? Pokoknya rokok nggak begitu susah lah ya, Iya. karena itu juga rokok pasif ya. Yang musik yang anak Musik nih. Atau dulu ngeband apa gimana bang? band. Anak band. Iya, kalau apa ini kembang karo bedil. Genrosus. Kembang karo bedil. Oh, rock gitu. Iya, Heavy gitu rock. lah. Ya, musiknya kayak kadang-kadang nggak jelas. Oh gitu. Ya pas anak tahu ternyata 4 imam mazhab aja mengharamkan. Ya, mengharapkan. Nah, akhirnya anak tinggalin pelan-pelan. Susah nggak sih bang ninggalin musik? Ya kalau masih kita ibaratnya kadang-kadang susah sih kalau menurut aneh ya. Susah untuk susah untuk ninggalin, untuk nggak ngedengerin, atau kan ada orang yang hobi sama alat musik gitu bang, ya kan? Itu kadang-kadang satu ya kalau anak hobi kan musik nih ya. Oh, Nah itu untuk ninggalin buat mainnya itu loh. ya. Kebiasaan kali ya. Kebiasaan. Nah, terus kadang-kadang kalau ngedengerin musik kan kita kan suka lihat handphone. Ya, Nah betul. kadang-kadang ada musik, ya lihat tonton sebentar lah ya kan. Ya. Scroll, penasaran ya kan. Ya. Apa sih nih main di mana sih nih ya Ya, ya, ya. gitu. Kayak gitu-gitulah, tapi alhamdulillah diganti sama murotal. Ada ganti Masya Allah. dikit-dikit sama murotal. Emang antum memang udah terima tuh kalau emang musik itu haram. Iya, Terus kita udah terima. apa? Antum mulai ganti Ganti. playlist murotal. Murotal. Masya Allah. Ya kalau dibilang emang susah sih ya kalau musik ya. Kita ibaratnya Ya. masyarakat hidup ya kan. Kalau bete katanya bete lah, kadang-kadang kalau kita lagi di luar ya kan, kita lagi makan di mana, kadang-kadang setel musik, masya Allah tuh, godaannya tuh. Ya. Oke, berarti kita kembali lagi ke kisah mualaf antum nih ya kan. Berarti antum itu saat antum baca 2 kalimat syahadat itu maksudnya nggak ada tekanan dari keluarga, dari pihak keluarga, dari orang tua. Karena kan banyak sekali kan banyaklah cerita mualaf yang dia punya tekanan bahkan sampai diusir sama keluarganya. Nah itu antum sendiri gimana ngerasain
ngerasain itu atau di keluarga antum bebas-bebas saja tuh mau pilih agama apa tuh? Berpikir kok keluarga anak sekarang kok begini gitu. Oh, gitu ya. Jadi berpencar kemana-mana. Anak mikirnya anak sedihnya di situ. Sampai orang tua kan sekarang ibaratnya yang perempuan kan murtad. Nah, anak di situ kadang-kadang, aduh mikirnya suka jangan sampai lah ibaratnya keluarga anak kayak begitu, kayak keluarga anak gitu loh, keluarga anak yang sekarang kayak keluarga anak yang dulu gitu. Jadi mau nggak mau antum harus jadi imam ya Bang? Iya. Ya, emang jadi Makanya imam. makanya anak benar-benar perdalamin Islam karena nggak mau keluarga anak yang anak sekarang bimbing sampai kayak keluarga anak dulu gitu. Tapi yang anak bikin sedih ya sampai sekarang ya orang tua sih ibaratnya. Orang tuanya Bang ya. Iya. Semoga Allah beri hidayah Bang. Amin, doain terus ya. Berarti pas saat antum mualaf itu antum pengen masuk, antum itu Kristen dulu kan? Iya. Antum pengen masuk Islam itu nggak ada tekanan sama sekali. Tapi orang tua saat itu Muslim apa gimana Bang? Muslim. Soalnya kan apa? Muslim dulu masih pada Muslim. Muslim. Oh. Muslim. Pas dari Bonang pindah ke sini aja, nanti Mas. Maksudnya antum apa waktu itu antum nggak berpikir gini, kan orang tua antum kan pindah agama dari Iya. Islam ke apa Kristen ya? Terus, Ke Kristen ya kan, sedangkan antum sendiri kan waktu itu agamanya Kristen gitu. Iya. Kenapa antum kok malah kebalikannya kayak gitu? nah itu makanya Allah ngasih hidayah kan, Masya Masya Allah kan. Allah. Tapi kan orang mertua orang tua yang kami kan emang Muslim. Dulu kan emang semua Muslim. Ya, dulu Maksudnya emang gitu, semua. mualaf gitu yang cowok gitu kan. Atau Nah, dulu- anak masih belum dibimbing ke Muslim ini. Oh gitu. Gitu, orang anak dulu tinggal lama ini tante anak yang pendeta. Dulu kan anak tinggal di Melati Mas, orang tua maksudnya anak pisah jauh sama orang tua. Antum Gitu. tinggal sama tante. Tante yang pendeta, tiap minggu anak disuruh ke gereja nyanyi-nyanyi ya kan. Dari kecil loh. Dari pas umuran. lepas SD lah, lulusan SD. Oh gitu. Iya. Situ kan lumayan lama kan, berapa tahun tuh udah tuh. Dari kecil aja anak juga ibaratnya nggak dikenalin sama Islam kok. Orang tua antum Iya. belum dikenalin di Islam. Ibaratnya udah begitu aja, lu gede-gede aja deh. Gitu, karena kan ibaratnya agama kan paling penting kita. Ya. Gitu kan. Jadi tekanan dari keluarga itu nggak ada Bang? Dari saudara? Oh, kalau dari saudara ada. Jadi Karena saudara juga banyak yang mayoritas Nasrani kan. Oh, mayoritas Nah, Nasrani. itu jadi kakek Ana dulu kalau nggak salah kalau Konghucu itu Imlek ya. Ya, Imlek. Imlek kan ya Konghucu ya. Ya, Imlek. Nggak pernah tahu sih Imlek ya. Imlek kayaknya. Imlek Buddha ya. Kakek Ana dulu kan Buddha. Ya kan ngerayain Imlek nih. Ya. Nah, jadi kan yang Nasrani ini kan keluarga bokap kan ngerayain juga dong. Maksudnya ikut hormatin kan sampai kakek Iya. Ana juga nggak ada kan. Ya. Nah, dulu Ana sempat ikut tuh. Duit ya kan, dapat duit. Nah, Ampau ya. dapat ampau ya kan. Nah, terus pas Ana udah kenal salaf, Ana tahu hukumnya bahwa beragama itu tidak ada toleransi. Ya. Ya kan? Ya. Wah, di situ tuh saudara pada ngecam Ana ya kan. Oh gitu. Berarti mulai banyak tekanannya saat antum belajar salaf. Nah, saat Ya kan, saat antum mulai ngejalanin sunnah. Ngejalanin sunnah. Nah, itu Masya Allah tuh akhi. Ana sampai didebat sama om Ana 2 orang. Non Muslim. Non-Muslim. Kenapa emang? Kata om Ana tuh, kok nggak datang ke acara Imlek, emang nggak boleh? Nah, Oh, gitu. disitulah ngomong, Ana, emang nggak boleh ya kan? Sampai ngomong, kan toleransi gini-gini ya, sebenarnya nggak ada toleransi kalau untuk beragama, Ana bilang begitu. Pokoknya banyak deh tekanannya kalau dari saudara, tapi kalau untuk yang pendeta belum pernah, maksudnya belum pernah ngomong ke Ana gitu. Yang antum waktu itu tinggal di Iya, rumahnya gitu. Belum maksudnya pernah. Belum pernah ngomong. Saat antum udah belajar sunnah atau ini belum pernah. Belum pernah. Dia orangnya
cuek orang yang maksudnya gitu. Tapi cukup mempengaruhi ya Bang? Iya, kan main, dahsyat. Bukan syubat lagi tuh deh. Bukan syubat lagi, Masya Allah. Jadi antum mulai merasa ada tekanan, bukan tekanan sih kalau kata anak, ujian ya. Iya. Mulai merasakan ada ujian saat antum menjalankan sunnah. Terus dari orang tua juga. Oh gitu. Cowok sampai anak ibaratnya dimaki-maki lah gara-gara nggak ikut Imlek itu. Oh gitu. Itu dimarah-marahin, tapi anak nggak berani melawan karena orang tua kan. Ya kan? Iya betul. Sampai situ kadang-kadang anak, aduh ini gimana ya, begini ya kan. Cuma setahun sekali dia bilang kamu nggak ngerjain papa, dia bilang gitu. Tapi anak nggak balas, anak nggak mau ngomong panjang lebar. Jadi apa acara Imlek itu di keluarga antum itu udah apa ya, yang namanya Imlek sih ya. Iya, Karena juga terus orang tua juga ngomong, ini kan cuma makan-makan, ya tetap aja makan-makan. Kalau kita ibaratnya ngepelin tangan, Iya. kan bukan makan-makan, kita meyakini ya kan, Iya. jatuhnya. Di situ, nah. Terus gimana hubungannya Bang? Maksudnya sampai sekarang Ya. apa cuek-cuekan apa? Kalau untuk hubungannya, ya begitu deh, anak selalu bersikap baik, karena anak nunjukin bahwa Islam itu memang baik ya kan. Ya betul. Ya kan, nggak ini dulu ibaratnya anak yang suka ngebantah. Ya. Nah, dulu anak yang suka ibaratnya benar-benar ini banget lah sama orang tua, anak tunjukin bahwa sekarang tuh anak masuk Islam tuh bahwa Islam tuh emang baik. Ya betul. Jadi antum tunjukin akhlak, lewat Iya. akhlak ya, lewat adab, Ya, ya, seperti adab. itu. Semoga Allah beri hidayah Bang ya. Karena dulu ini apa? Antum dulu Islam itu, tapi Islam yang gitu kayak biasa-biasa aja ya. Biasa-biasa Ya. aja lah, biasa ngaji, biasa tak salat. Biasa ngaji, biasa tak sholat, biasa ikut-ikutan ya. Iya. Dan berarti di keluarga antum itu yang menjalankan sunnah itu antum aja Bang? Anak doang sendiri. Istri gimana? Istri ngedukung Bang? Istri nggak dukung. Nah, istri nggak dukung sih, tapi istri ya masih begitulah, tradisi juga. Tapi ya, alhamdulillah dia udah menerima. Udah. Ya bisa dibilangin lah ibaratnya nggak ngebantah. Berarti emang ujiannya emang ya. Itu justru anak ngerasa ujian anaknya di istri. Ya, karena antum harus bimbing istri. Iya. Tulang rusuk dilurusin. Iya, benar. Apalagi yang udah jadi kebiasaan yang udah lama juga ya Bang, yang dari Islam yang biasa-biasa aja ya. Yang kata dia ini mau nggak apa-apa kali. Nah kalau kita kata kita nggak apa-apa, nggak boleh. Kata dia nggak apa-apa, ya kan? Ya, betul, betul. Pokoknya ya silaturahmi berarti antum masih baik-baik aja ya, selama nggak berbenturan sama syariat. Iya. Selama nggak berbenturan sama syariat, masya Allah ya Bang ya. Namanya ujian Bang, orang megang sunnah, orang menjalankan sunnah kan apa? Seperti menggambar api Bang. Masya Allah. Maksudnya ada perasaan ya tuh antum kok gini amat ya setelah menjalani sunnah kok seperti ini atau? Alhamdulillah sih ya. Kalau Tapi anak ngejalanin sunnah justru malah enjoy kalau kata nama. Iya ya. Iya, justru malah enjoy karena yang ibaratnya yang dibikin ribet itu ya, karena yang dibikin ribet itu ya kita sendiri. Iya betul. Kalau untuk kita ngejalanin sunnah sebenarnya emang nggak begitu ribet Bang, emang udah apa adanya Islam gitu loh. Iya. Islam yang emang udah begini udah gampang, nggak ada, maksudnya nggak ada tekanan dari anak, maksudnya dari anak sendiri ya, kok ini begini maksudnya ya anak ngejalaninnya enjoy aja gitu. Ikhlas aja. Ikhlas aja udah, ya kan. Tiba ya. Kalau untuk apa ya, kalau dibilang ya, kayak berpikir kok Islam kayak begini, enggak sih, nggak ada pemikiran yang kayak gitu sih, maksudnya nggak ada. Karena antum baru awal ngaji itu langsung kenal salaf sih ya. Iya. Dan antum udah maksudnya ya udah jatuh cinta juga ya Bang ya. Iya, udah gampang banget kalau menurut anak mah. Iya. Kita tinggal ngejalanin samina wa atona udah. Iya betul. Maksudnya nggak ada pikiran tuh, oh ini kok begini ya, atau cari pendapat lain seperti nggak sih Bang? Kalau enggak, kalau anak untuk cari pendapat lain enggak. Tetap cari ustadznya yang di atas manhaj salaf. Iya. Itu juga sih yang ustad. Ustad, 3 ustad namanya. Ustad, anak
mau tanya nih, harusnya wajib ya, wajib belajar ilmu tajwid apa fikih dulu Ustaz? Dua ustaz ngomongnya sama, tapi satu ustaz ngomongnya beda. Yang dua ustaz ini dia ngomong antum lebih pentingin ke tajwid. Kalau untuk fikih, antum belajar fikih untuk fikih salat, wudu, itu doang. Yang dua ustaznya satu lagi nih, antum wajib dua-duanya. Antum belajar ilmu tajwid dan fikih, antum harus tekunin dua-duanya. Nih Bang nih, ini kan berdasarkan dari pengalaman antum ya, pengalaman antum bagaimana antum mencari ilmu agama ini. Gimana nih Bang? Ada saran-saran nggak Bang buat teman-teman nih? Maksudnya buat teman-teman yang mualaf juga atau yang mengalami apa yang seperti antum lah. Misalnya dia udah bersyahadat ya kan, tetapi nggak ada yang ngebimbing dan lain sebagainya gitu. Maksudnya tahapan-tahapan apa yang harus dia hadapi nih Bang? Apa yang harus dia jalanin lah? Ya kalau kata Anan ya, kalau memang niat untuk memeluk agama Islam ya. Kalau kita udah niat untuk memeluk agama Islam, insya Allah bakal mudahkan. Kalau kita mau punya kemauan, nah, kita punya kemauan dan benar hati kita benar-benar teguh di atas Islam, insya Allah bakal mudahkan. Allah pasti kasih jalan. Tinggal bagaimana caranya kita aja untuk menyikapi kemauan diri kita gitu loh. Maksudnya kayak ibaratnya kayak antum mau sesuatu lah, ya kan? Harus ikhtiar usaha ya. Nah, antum mau punya sesuatu kan antum harus ikhtiar, harus usaha sampai dapat, ya kan? Ya betul. Nah, kayak gitu aja lah kalau menurut anak. Nah, ibaratnya kalau itu intinya mau belajar dan cari tahu ya. Intinya mau belajar dan cari tahu dan ibaratnya paksakan diri untuk sholat 5 waktu. Ya. Ya itu emang udah kewajiban sebagai umat muslim memang ya. Iya. Kalau ibaratnya kalau kita kan ada ibaratnya orang ya kan, Ati belum ngajakin nih kan, dulu kan begitu. Ati belum ngajakin nih ya kan. Kapan mau ngajakin nih kalau kita nggak paksakan ibadah? Iya betul. Ya kan? Kadang kan ada juga yang pikiran, ya betul kayak gitu ya kan, nih hati kayaknya belum ngajakin buat sholat nih, ngapain juga kalau nggak sholat, kalau sholat tapi nggak ikhlas. Khusyuk ya kan, gini-gini salah untuk persepsi begitu ya kan. Ibadah itu harus dipaksakan. Iya betul Bang. Terus setelah antum nih ya, setelah antum belajar sunnah, setelah antum menjalani sunnah, ada masalah nggak Bang sama kerjaan antum nih? Maksudnya? Ya gitu deh. Dari pertama dari penampilan ya. Penampilan. Oh masalah penampilan aja, tapi kalau tempat kerja itu nggak masalah. Ya nggak masalah, penampilan doang ya kan, anak dibilangnya ya apa sih? Kalau dibilangnya teroris lah, ya kan, cingkrang ya kan, terus ya begitulah ya diidentik dengan teroris lah. Keras gitu. Ya. Sebenarnya keras akidah ya. Gitu. Iya, ya emang ibaratnya kita kalau nggak menuruti syariat ya bagaimana ya? Islam nggak menuruti syariat ya? Iya betul. Kita mencoba untuk ittiba ya Bang ya. Iya. Bingung juga kalau kita ngejalanin Islam tapi kita kagak ingin syariat. Ya betul. Samina wa atona berarti. Ya, anak juga bingung juga tuh kalau orang berpikirnya Islam tapi dia melanggar syariat, ibaratnya bingung juga anak itu, anak nggak mau pelajarin tuh gitu. Ngeri juga kan? Iya betul. Betul. Oke nih Bang, ini pertanyaan terakhir nih Bang, ini pertanyaannya mungkin bukan ini tentang mualaf Bang ya. Tentang tato Bang. Ya kan? Ini kenapa nih antum mau ngapus tato itu kenapa Bang? Wah, itu banyak banget ya dalilnya. Ya karena kan ini sengaja nih anak tanya ya kan. Karena ada yang bilang ini nggak boleh ya kan, karena lebih menzolimi diri sendiri. Terus ada yang bilang kalau bisa dihapus ya silakan dihapus. Maksudnya karena pengen tahu nih pendapat dari antum lah, menurut pribadi aja gitu. Kalau Ana pribadi Ana ya, Ana mau ngapusin tato gimana ya, Ana bingung nih. Ya. Ana mau ngapusin tato buat diri pribadi Ana karena satu emang nyesel sih ya.
Nyesel sih emang. Pertama nyesel. Iya. Ya kan? Nyesel sih emang, atau nyesel. Nah kedua kan ada makhluk kan, nah Ana juga ngeri tuh. Lebih ke gambar makhluk Iya, gitu ya kan. gambar makhluk itu tuh ya kan. Ana ngeri juga, makanya Ana mau hapus. Nah, terus yang ketiga ya biar apa ya? Untuk ikhtiaran tuh Iyalah, ya semacam itulah, Ana biar lebih ikhtiar lagi. Itu jadi kalau misalkan sholat kan mesti diangkat juga tuh tangan tuh, ngambil wudhu Iya. di itu tuh. sebisa mungkin lah, maksudnya Iya. sebisa mungkin antum ngilangin apa yang Allah haramin ya bang ya. Iya. Seperti itu ya. Nah kan kalau masalah sakit ya bang, gitu lah. Karena kan banyak nih teman-teman nggak mau hapus tato karena sakit. Nah antum sendiri nih yang udah pernah cobain nih. Maksudnya sakitnya apa masih ketahan atau masih batas wajar? Itu kalau katanya sih masih batas wajar ya. Wajar ya? Kita ibaratnya kita nato ya sama kayak kita nato aja gitu. Ya. Maksudnya kita nato awalnya doang kan keren, ya kan? Iya. Nah makin lama kan kulit kan lama-lama baal dengan sendirinya kan. Ya. Ya kayak begitu aja rasanya. Ya. Nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu lebay banget sih sakitnya. Kecuali pakai cairan kali ya. Iya, tapi kalau kata Ana malah sakitnya tagihin. Berarti apa? Hilang nggak hilang apa harus hilang bang? Kalau bisa harus hilang apa gimana? Ya kalau misalkan nggak berani untuk ngilangin apa karena sakit ya banyak-banyakin istighfar aja. Betul bang. Ya kan? Jadi ya itu tergantung orang ya bang. Iya, tergantung orang sih. Kalau untuk emang dia ngerasa dirinya menyakitkan, ya banyak-banyakin istighfar aja udah. Ya kan? Ya, betul. Yang penting taubat nggak ngulangin lagi Iya. ya, Bang, ya. Yang penting jangan ditato lagi, udah nggak mau ngapus tato, mau nambah tato lagi. Bohong. Jadi masya Allah pengertian dari antum itu penjelasannya itu insya Allah bermanfaat banget bang. Dan insya Allah bisa jadi motivasi buat yang lainnya. Amin. Emangnya, oke. Barakallahu fikum bang. Semoga kita semua istiqomah dan mati atas manhaj yang hak. Amin ya rabbal alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi